Nah, bagaimana perbandingan antara desain eksperimen dan desain survei? Jadi, mungkin dulu waktu kalian belajar statistika, kalian sudah mendapatkan gambaran ya, seperti apa penelitian psikologi. Ada yang datanya diuji pakai uji korelasi, ada yang menggunakan uji beda, semacam itu ya, untuk mengetahui perbedaan. Nah, analisis data itu hanyalah satu bagian dari proses metode riset. Nah, analis data itu dilakukan dalam rangka kita melakukan mengimplementasikan suatu desain penelitian. Desain penelitian itu ada eksperimen, ada survei. Eksperimen itu kita menguji dampak, kita tahu adanya dampak dari melihat perbedaan efek. Nah, maka dari itu kita menerapkan uji beda dulu kalau dari statistika. Kemudian ada di penelitian survei kita menyajikan data kuantitatif untuk melihat kecenderungan sikap, opini, atau tren, atau kondisi psikologis dari suatu sampel untuk digeneralisasikan ke populasi. Nah, ini kalau kalian ingat yang kita praktekkan menggunakan uji korelasi. Gitu. Sekarang kita masuk ke konsepnya, eksperimen dan survei itu apa? Nah, jadi mohon dicatat, karena ini penting sekali informasi yang akan saya berikan. Pertama mengenai eksperimen. Jadi eksperimen itu adalah desain kuantitatif yang kita gunakan kalau kita ingin menguji dampak dari suatu treatment atau intervensi terhadap suatu hasil pada diri individu atau kelompok. Hasil di sini dapat berupa misalnya perubahan perilaku atau perubahan kondisi psikologis, semacam itu. Kok dalam penelitian psikologi ya. Jadi eksperimen sebetulnya banyak digunakan di bidang-bidang ilmu lain, tapi tentu saja kalau kita di psikologi, kita fokus perhatiannya ada pada perilaku dan proses mental manusia. Jadi kalau kita pengen tahu dampak dari suatu intervensi perlakuan, bisa itu terapi, bisa itu suatu treatment, macam-macam lah treatment itu pada individu. Nah, itu namanya kita menggunakan eksperimen. Nah, tujuannya melakukan pengujian dampak. Nah, dalam eksperimen ini terdapat proses kita mengontrol faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian kita, hasil perubahan tersebut. Jadi nanti ada yang namanya kontrol. Dan kemudian dalam eksperimen itu nanti akan melibatkan dua jenis sampel. Ada yang namanya kelompok eksperimen yang menerima perlakuan, ada yang namanya kelompok kontrol. Jadi kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Ini gambaran awalnya dulu eksperimen. Kemudian ada yang namanya desain survei. Survei ini kita gunakan jika kita ingin mengetahui deskripsi atau gambaran kuantitatif atas suatu tren, sikap, atau opini dari suatu populasi. Caranya bagaimana kita mengetahui kondisi populasi dengan cara menyelidiki sampel dari populasi tersebut. Penelitian survei ini memungkinkan kita mengeneralisasi atau menarik inferensi dari temuan sampel ke populasi. Nah, ini namanya survei. Jadi kita pengen tahu gambaran kondisi suatu populasi yang besar. Tapi kan populasi itu kan sangat besar ya. Tidak mungkin kita mengambil data semua orang kayak gitu dalam suatu kelompok. Nah, maka dari itu kita ambil sampel kecilnya, tapi dengan harapan temuan yang kita temukan di sampel itu bisa digeneralisasikan. Atau generalisasi itu maksudnya adalah diterapkan di konteks yang lebih besar, yaitu populasi. Ini namanya survei. Nah, sekarang kita spesifik lagi ke desain eksperimen. Eksperimen itu juga ada jenis-jenisnya. Ada yang namanya eksperimen sejati atau true experiment. Ada yang namanya eksperimen semu atau quasi eksperimen. Eksperimen sejati itu adalah eksperimen penelitian kita menguji dampak intervensi di mana individu yang kita teliti itu dipilih ke dalam kelompok-kelompok melalui prosedur random atau acak. Itu namanya eksperimen sejati. Karena prosedur untuk kita memilih
individu untuk dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen, kita melakukannya secara acak. Nah, prosedur ini memiliki satu keuntungan. Pertama, akan menghindarkan terjadinya bias sistematis, perbedaan hasil yang terjadi karena karakteristik partisipan. Sehingga dengan terhindarnya dari bias sistematis ini, hasil yang diperoleh, perubahan yang nanti kita lihat setelah intervensi, dapat kita atribusikan sebagai murni efek dari treatment atau intervensi. Jadi ini eksperimen sejati. Namun begitu, eksperimen sejati ini sangat cenderung lebih susah dilakukan untuk penelitian sosial. Eksperimen sejati ini banyak dilakukan di ilmu-ilmu alam, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya eksperimen semu. Ini adalah eksperimen di mana individu dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen maupun kontrol secara non-random, jadi tidak secara acak, jadi ditentukan. Ini digunakan ketika hanya dimungkinkan digunakan convenient sample. Jadi convenient sample itu adalah prosedur pemilihan sampel yang itu kita lakukan berdasarkan kemudahan atau ketersediaan subjek kita. Nah, di sini peneliti menggunakan kelompok-kelompok yang secara alami sudah ada. Misalnya, siswa di suatu kelas, karyawan di perusahaan, anggota keluarga, atau sukarelawan. Nah, ini yang banyak sekali dilakukan di riset-riset ilmu sosial. Semacam itu. Kalau di eksperimen sejati, kita nggak tahu, kita memilih orang betul-betul acak. Misalnya, kita mau mengetahui pengaruh metode belajar X pada prestasi belajar mahasiswa. Di populasinya seluruh mahasiswa se-Unima. Mahasiswa Unima itu ada 5.000 orang. Kalau kita mau menggunakan eksperimen sejati, 5.000 orang itu kita kocok, kita acak, kemudian kita ambil mungkin 30 orang untuk kita eksperimen. Tapi kita tidak tahu nanti yang dari 30 itu asalnya dari fakultas mana, kayak gitu. Itu namanya gambaran eksperimen sejati. Kita mendapatkan subjeknya dengan prosedur yang acak. Nah, kalau eksperimen semu, misalnya kita mau penelitian pada populasi mahasiswa Unima yang 5.000 orang jumlahnya. Tapi kita mahasiswa psikologi, kemudian lagi pandemi COVID lagi, kemudian kita memilih cara yang lebih mudah saja, menggunakan teman-teman kita sendiri di Fakultas Psikologi dan Humanira. Nah, jadi makanya kemudian subjeknya kita pilih dari orang-orang di sekitar kita. Kamu mau nggak jadi volunteer di penelitian eksperimen saya? Oh ya, mau, kayak gitu. Nah, itu namanya kita menggunakan convenient sample. Karena kita memilih sampel berdasarkan ketersediaan dan kemudahan bagi kita. Nah, eksperimen yang terjadi dari proses pemilihan subjek seperti ini namanya eksperimen semu. Karena kita tentukan subjeknya. Kalau subjek yang kita tentukan, bisa jadi perubahan yang terjadi setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan perlakuan, itu disebabkan karena karakteristik partisipan. Misalnya saja kita mau mengecek metode belajar X pada prestasi. Ternyata anak psikologi itu sudah belajar psikologi pendidikan, jadi dia tahu tentang metode belajar itu. Makanya kalau kemudian misalnya prestasinya meningkat, ini karena mereka anak psikologi. Beda nanti misalnya dengan anak teknik yang sama sekali tidak tahu psikologi. Mungkin ketika dibeli terapi, mereka agak nggak begitu tahu, mereka menjalaninya secara berbeda dari mahasiswa yang psikologi, jadi hasilnya bisa berbeda. Nah, ini gambaran eksperimen sejati dan eksperimen semu. Nah, bagaimana prosedur eksperimen? Sebetulnya hanya ada 3 macam desain dasar dari prosedur penelitian eksperimen. Ada yang namanya desain single group, desain satu kelompok. Ada desain dengan kelompok kontrol atau control group design. Kemudian ada desain dengan pre-test dan post-test. Nah, untuk memahami desain, dalam eksperimen itu ada sejumlah notasi atau simbol yang perlu kita perhatikan. Ada simbol X yang artinya adalah variable treatment atau paparan yang kita berikan kepada kelompok yang kemudian efeknya hendak kita ukur. Nah, ini disebut juga variabel eksperimen atau kejadian. Namanya variable treatment X.
Kemudian ada simbol O. O itu observasi atau pengukuran yang kita catat menggunakan satu instrumen, dan pengukuran ini dilakukan terhadap variabel tergantung. Nah, kemudian ada yang disimbolkan dengan R atau random, ini menunjukkan pemilihan subjek secara acak atau tidak. Kemudian nanti ada notasi yang berupa garis horizontal dari kiri ke kanan. Nah, ini menunjukkan urutan waktu dilakukannya prosedur eksperimen. Nah, ini kenapa ada urutan waktu ini penting? Karena dari proses eksperimen itu kronologi penting. Kita tahu sesuatu itu berubah kan dari membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir. Maka dari itu waktu itu penting. Kalau hubungan sebab akibat, sebab itu pasti mendahului akibat. Tidak mungkin akibat itu mendahului sebab, ya kan? Maka dari itu kalau di eksperimen urutan waktu itu harus diperhatikan. Kemudian nanti ada notasi berupa pemisahan dengan garis horizontal sehingga membentuk dua baris. Nah, itu artinya ada dua kelompok yang dibandingkan. Nah, kita lihat contohnya semacam ini. Kita lihat yang satu ini dulu. Ini mungkin agak banyak, nanti kalian bingung. Kita lihat satu persatu dulu. Yang paling mudah, paling sederhana. Ada namanya one shot case study. Studi kasus satu kali. Notasinya seperti ini. Grup A, X, garis, O. Grup A itu menunjukkan kelompok eksperimen kita. X itu menunjukkan pemberian paparan atau variabel treatment. Ada garis dari kiri ke kanan, kemudian diakhiri dengan O, observasi akhir. Ini artinya kelompok eksperimen A menerima paparan X, kemudian setelah itu dilakukan observasi terhadap efek intervensi tersebut. Jadi contohnya misalnya kita pakai behavioral ya, pemberian punishment dengan pemotongan nilai, apakah mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa atau tidak, contohnya. Jadi misalnya mahasiswa psikologi di mata kuliah metodologi penelitian, grup A, kelompok eksperimennya mahasiswa psikologi, diberikan intervensi. Intervensinya berupa apa? Pemotongan nilai. Nanti ada kelompok yang nilainya dipotong 50%, ada nilainya yang dipotong 25%, ada yang dipotong 10%. Jadi misalnya itu, paparan variasi dari paparan. Kemudian setelah diberikan paparan, kemudian diukur. Apakah motivasi berprestasinya itu jadi membaik setelah diberikan punishment. Nah, ini namanya one shot case study. Karena setelah paparan langsung kita ukur. Jadi satu kali jalan. Nah, kemudian ada yang namanya one group, pre-test, post-test, design. Dia gambarnya seperti ini. Grup A, pertama dilakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi sebelum dilakukan paparan, sebelum diberikan treatment. Setelah itu diberikan intervensi atau treatment X, dan setelah itu dilakukan observasi kembali untuk mengetahui efek intervensi. Observasi yang awal ini yang namanya pre-test, observasi yang terakhir namanya post-test. Kayak gitu. Ini contohnya misalnya, kita pakai yang tadi ya, contoh pemberian treatment punishment terhadap motivasi berprestasi. Misalkan kelompok eksperimennya adalah anak SMA. Anak SMA di kelas E. Kelas E itu biasanya kelas yang prestasinya kurang-kurang. Nah, jadi kita sebagai peneliti ada rencana untuk memberikan treatment, intervensi dengan pemberian punishment. Nah, sebelum diberikan punishment, diberikan pretest. Pretestnya apa? Pengukuran awal kondisi motivasi berprestasi siswa ini sebelum dilakukan intervensi. Jadi motivasi berprestasinya berapa nih? Kemudian dilakukan intervensi, diberikan satu sesi
pemberian punishment. Nah, setelah diberikan punishment, kemudian dikasih jeda waktu, dan kemudian diobservasi kembali. Ada efek nggak dari intervensi ini? Nah, dengan melakukan post-test. Ini. Jadi kalau yang one shot, itu dia pengukuran cuma 1 kali, cuma post-test saja. Tapi kalau yang pre-test, post-test, itu diberikan 2 kali pengukuran di awal dan di akhir. Sehingga kita bisa menjadi lebih tahu kalau betul-betul intervensi ini memberikan efek, pasti ada perbedaan antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Kemudian ada namanya design non-equivalent pre-test and post-test control group design. Jadi, desainnya ada pre-test, ada post-test, tapi melibatkan control group atau kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu apa? Kelompok kontrol itu adalah kelompok sampel yang sengaja tidak diberikan intervensi. Nah, lain dengan kelompok eksperimen. Kalau kelompok eksperimen, contohnya ini, adalah kelompok sampel yang kita berikan intervensi. Jadi kita lihat, grup A dilakukan pretest, kemudian diberi intervensi, kemudian dilakukan post-test. Tapi bersamaan dengan itu ada kelompok kontrol. Grup B diobservasi dengan pretest, kemudian tanpa diberikan intervensi, kemudian di akhir dilakukan observasi akhir. Logikanya, kalau betul-betul paparan X ini memberikan efek, ada 2 jenis perbedaan. Pertama, perbedaan di dalam grup A itu sendiri. Antara observasi 1 dan observasi 2 beda. Dan ada perbedaan kedua antara kondisi grup A dan kondisi grup B. Kalau grup A misalnya sebelum intervensi, motivasi prestasinya cuma 10, setelah intervensi harusnya hipotesisnya meningkat motivasi berprestasinya. Misalnya jadi 30. Sementara itu pada grup B yang tidak diberikan intervensi, prediksinya kalau awalnya sama-sama 10, tanpa intervensi ya juga hasilnya sama. Jadinya tetap sama 10. Kayak gitu. Jadi logikanya semacam itu untuk mengetahui efek. Ini pre-test and post-test control group design. Nah, ada juga pengembangan dari 3 jenis prosedur dasar ini. Ada misalnya namanya control group interrupted time series design. Sama juga, ini melibatkan grup A, kelompok eksperimen, dan grup B, kelompok kontrol. Grup A diberi intervensi, grup yang kontrol tidak, tapi kemudian ada time series, interrupted time series design. Jadi pengukuran observasi awalnya itu dilakukan berulang beberapa kali. Kemudian post-testnya juga beberapa kali. Nah, ini biasanya dilakukan untuk melacak perubahan. Semacam itu. Ini banyak sekali kalau kalian nanti melihat contoh-contoh eksperimen, ada bermacam-macam pengembangan dari 3 jenis dasar ini. Nanti ada yang semacam ini, time series, observasi awalnya berulang, observasi akhirnya juga berulang. Nanti ada yang kelompok 1, tanpa observasi awal, tapi observasi akhirnya berulang, semacam itu. Macam-macam. Nah, ada buku khusus tentang desain-desain eksperimentasi, tapi ini nanti akan didalami lebih lanjut lagi di mata kuliah tersendiri. Jadi dari mana kita tahu suatu intervensi itu akan memberikan efek? Pertama, tentu saja dari hasil pengukuran terhadap variabel tergantung. Oh, ini. Yang diperhatikan kalau mau melihat ada efek itu dari ini, variabel yang kita ukur ini. Pertama yang kita lihat adalah arah perubahan yang tampak antara awal dan akhir. Apakah positif, makin meningkat, atau negatif, makin turun. Contohnya misalnya kalau tadi efek punishment pada motivasi berprestasi. Hipotesis kita apa? Setelah intervensi dengan pemberian punishment, kita kemudian memprediksi ada pengaruh perubahan yang positif. Setelah intervensi, motivasi berprestasinya meningkat. Tapi bisa jadi juga prediksi kita adalah menurun.
Contohnya, pengaruh punishment pada perilaku agresif pada anak. Nah, dengan riset yang kedua ini, misalkan kita memprediksi setelah diberi punishment, anak ini harusnya perilakunya berhenti, nggak melakukan kenakalan lagi misalnya. Maka dari itu kita melihat kalau intervensi kita berpengaruh, harusnya hasil observasinya makin turun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat jumlah atau besar perubahan yang terjadi tersebut, apakah besar atau kecil. Jadi kita melihat efek itu dari perubahannya, apakah signifikan atau tidak begitu. Yang ketiga, kita bisa melihat juga dari kemudahan yang dengannya partisipan mengalami perubahan. Apakah partisipan mengalami kesulitan yang berarti atau mengalami kemudahan untuk berubah dari kondisi awal menuju kondisi akhir setelah diberikan intervensi. Misalnya, apakah intervensi yang dilakukan itu melibatkan pemberian tugas yang itu sulit dilakukan? Kalau itu sulit dilakukan, maka perubahan yang kecil saja sudah menunjukkan ada efek kayak gitu. Tapi kalau intervensi itu tidak melibatkan pemberian tugas yang susah, maka dari itu perubahan yang diharapkan tentu saja jika jumlahnya itu besar karena tugasnya mudah. Contohnya misalnya apa ya? Pengaruh olahraga pada tingkat stres. Jadi misalkan ada teori exercising, olahraga itu bisa meningkatkan mood seseorang. Kemudian intervensinya kita suruh orang itu lari, jogging. Ternyata subjek kita ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya kan? Bagi subjek yang kurus, lari jogging 15 menit itu nggak ada masalah. Tapi bagi subjek yang gemuk, disuruh lari, untuk jogging itu suatu persoalan karena badannya berat, capek semacamnya. Nah, kan tentu saja ada hasil yang berbeda tuh. Bisa jadi antara yang badannya kurus sama yang badannya gemuk. Nah, tapi meskipun ada perbedaan hasil, kalau kita melihat yang subjek yang gemuk itu ada perubahan meskipun kecil, nah kita bisa menyimpulkan ini ada efek. Karena bagi subjek yang demikian, intervensinya itu mengandung tugas yang itu sulit bagi dia. Nah, kayak gitu. Jadi ini cara kita mengetahui apakah suatu intervensi memberikan efek. Nah, itu gambaran umum penelitian eksperimen. Jadi ada penelitian eksperimen itu intinya adalah dia melibatkan pemberian intervensi X. Intervensi itu kok di psikologi macam-macam. Bisa terapi, bisa pelatihan, bisa pemberian macam-macam, pemberian informasi, bisa diberikan perlakuan khusus macam itu, dan kemudian ada pengukuran terhadap variabel yang terdampak. Kemudian penelitian eksperimen itu melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikutnya ada desain survei. Desain survei ini desain kuantitatif yang non eksperimen karena dia tidak melibatkan pengujian menggunakan treatment. Survei itu disebut survei karena data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner itu adalah instrumen yang diisi sendiri oleh subjek. Subjeknya itu berupa sampel yang representatif bagi suatu populasi. Makanya itu namanya survei. Survei itu ada dua jenis. Ada yang namanya survei study cross-sectional. Jadi studi cross-sectional itu kita lakukan ketika data kita kumpulkan pada satu waktu saja. Misalnya kalau kalian pernah jadi partisipan penelitian kelas kalian atau partisipan penelitian dosen, yang kalian diminta untuk mengisi kuesioner. Nah, kalau itu dilakukan hanya pada satu waktu, itu namanya studi cross-sectional. Ada juga yang namanya studi longitudinal. Data dikumpulkan sepanjang waktu yang panjang. Ini contohnya adalah riset yang sudah kalian simak di video yang pernah saya minta kalian simak, yang tentang kebahagiaan, faktor yang menentukan kebahagiaan orang. Nah, itu kan risetnya panjang, sampai 70 tahun lebih. Nah, itu gambaran penelitian longitudinal. Jadi data itu dikumpulkan sepanjang waktu. Itu namanya studi longitudinal.
Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dan kuesioner ini dapat disebarkan menggunakan berbagai media. Bisa email, bisa telepon, bisa internet, bisa dengan tanya jawab personal, atau diadministrasikan secara bersama-sama pada sekelompok orang. Kalau sekarang masa pandemi, penyebaran survei itu biasanya dengan online ya, jadi lewat internet, disebar, di broadcast melalui media sosial kita. Tapi dulu sebelum pandemi, riset itu caranya adalah peneliti datang ke sekelompok orang. Jadi misalnya mau penelitian pada mahasiswa, ya kita datang ke kelas tertentu, kemudian kita bagikan kuesioner itu dalam versi cetak kepada orang-orang yang kita temui. Itu namanya diadministrasikan secara bersama-sama. Nah, kalau dalam penelitian psikologi, kuesioner itu dapat berisi skala psikologi atau tes psikologi. Nah, ini nanti ada mata kuliah tersendiri untuk mengembangkan skala psikologi dan tes psikologi. Nama mata kuliahnya nanti di semester berapa ya? Semester 5, nanti itu ada mata kuliah namanya penyusunan alat ukur psikologi. Nah, itu adalah mata kuliah khusus untuk mengajari kalian nanti cara membuat kuesioner. Ini gambaran survei. Nah, dalam survei pun ada penyampelan, cara sampel diperoleh. Ada yang namanya random sampling. Jadi random sampling atau penyampelan acak, ini dilakukan, jadi subjek dalam satu populasi itu kita pilih dengan cara acak. Bisa dengan diundi, dikocok, tapi kita tidak memilihnya. Jadi setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Kebalikannya ada penyampelan non-random. Non-random itu kita memilih responden berdasarkan kemudahan dan ketersediaan. Jadi misalnya kita mudahnya mengakses mahasiswa psikologi, maka kita pilih subjeknya mahasiswa psikologi semuanya. Nah, itu namanya non-random sampling, karena kita nggak acak. Kalau yang acak, seperti tadi yang sudah saya contohkan, mau penelitian ke 5.000 populasinya, mahasiswa Unima. Kita nggak memilih siapa orangnya, tapi kita dari 5.000 orang itu kemudian kita undi, kita ambil misalnya 100 orang. Itu namanya random sampling. Nah, bedanya ya kalau penelitian eksperimen ada sampelnya yang jadi kelompok kontrol, ada yang jadi kelompok eksperimen. Kalau di survei tidak semacam itu. Responden survei itu ya hanya satu sampelnya. Ya cuma satu. Jadi tidak ada kelompok kontrol, tidak ada kelompok eksperimen. Jadi semua sampel itu kita ambil datanya. Kemudian di penelitian survei, ada survei yang sifatnya deskriptif. Jadi data yang terkumpul itu hanya dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Tahu frekuensinya berapa persen, tahu mean, tahu mediannya, tahu modusnya, cuma itu aja. Tapi ada juga survei itu yang tujuannya analitik, untuk menarik kesimpulan dari sampel dan menggeneralisasikannya ke populasi. Itu namanya survei analitis. Nah, survei analisis ini yang melibatkan pengujian hipotesis yang sudah kalian pelajari di statistika dulu. Ada survei untuk menguji hipotesis hubungan, ada survei yang untuk menguji hipotesis perbedaan. Saya pikir ini kalian sudah familiar. Riset-riset untuk menguji hipotesis itu, kalau yang hubungan itu ciri-cirinya, hipotesisnya, kalimatnya ada hubungan antara apa variabel bebasnya dengan apa yang jadi variabel tergantungnya. Analisis statistikanya biasanya menggunakan uji korelasi. Tapi ada juga penelitian yang menguji hipotesis perbedaan. Contoh hipotesisnya ada perbedaan variabel tergantung apa berdasarkan variabel bebasnya apa. Contohnya ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi mahasiswa. Variabel bebasnya motivasi berprestasi, variabel tergantungnya prestasi belajar. Atau kalau kita mau pakai hipotesis perbedaan, contohnya ada perbedaan motivasi berprestasi berdasarkan gender, laki-laki perempuan. Atau ada perbedaan motivasi berprestasi berdasarkan asal fakultas. Ada FPH, FKIP, macam-macam. Kalau uji perbedaan, kita biasanya menggunakan uji beda. Nah, saya pikir sudah cukup untuk materi pengenalan, ragam, desain, penelitian eksperimen. Selanjutnya ada aktivitas yang perlu kalian kerjakan, yaitu review literatur,
keterangan mengenai tugas ini sudah saya berikan di muka. Jadi mungkin kalian bisa ngecek di muka di materi kedua. Itu sudah ada keterangan tentang tugas kalian berikut. Coba nanti saya jelaskan dulu ya tugasnya. Udah bisa kelihatan ya mukanya? Jadi dalam tugas ini kalian akan coba belajar mengenali jenis-jenis penelitian kuantitatif dan mengidentifikasi apa saja ciri-cirinya. Nah, jadi nanti metodenya kalian sudah saya sediakan sejumlah artikel untuk kalian review. Kemudian kalian membacanya dan melakukan review. Kemudian hasilnya nanti disajikan menggunakan template yang sudah saya sediakan. Artikelnya ada 4. Artikel eksperimen 2, artikel non-eksperimen 2. Nanti ini tidak semuanya kalian kerjakan. Mahasiswa yang NPM-nya ganjil mengerjakan yang 1. Jadi eksperimen 1 dan non-eksperimen 1. Sementara mahasiswa yang NPM-nya genap mengerjakan yang artikel eksperimen 2 dan non-eksperimen 2. Nah, untuk template-nya nanti bisa kalian download seperti apa. Tapi mungkin ada hal yang perlu saya jelaskan. Saya nggak tahu ya, apakah kalian pernah diberikan tugas menggunakan template seperti ini sebelumnya atau tidak. Jadi template-nya seperti ini. Jangan lupa, ini tugasnya individu ya, tidak kelompok. Nama lengkap dan NPM kalian, nanti artikel 1, identitasnya apa, judulnya apa, ditulis yang lengkap, nama penulisnya, dimuat di jurnal apa, tulis nama jurnalnya yang lengkap, volume berapa, edisi berapa, halaman berapa. Kemudian nanti silakan dibaca keterangannya, nanti di bagian latar belakang itu apa yang perlu diisikan, dan seterusnya. Kemudian nanti ada penilaian hasil mereview kalian. Pertama, apa insight yang kalian dapat, dan kemudian ide riset apa yang dapat kalian lakukan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini. Saya pikir itu saja dari saya untuk saat ini. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit untuk kalian mulai mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kita lanjut di grup ya.